Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuhā wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan membaca halaman ke-31. Kita baca dulu sambil diartikan dan nanti diberi sedikit penjelasan. Kita baca paragraf yang kedua. Lana madrasatun, kami memiliki sekolah. Ismuha, namanya adalah titik-titik. Nah itu diisi dengan nama sekolah masing-masing. Tilkal madrasatu lana walil muslimina, sekolahan tersebut adalah milik kami dan milik kaum muslimin. Hal anta tilmizun fil madrasatil ibtidaiyati. Saya ulangi. Hal anta tilmizun fil madrasati libtidaiyati. Apakah kamu adalah seorang murid di sekolah dasar tersebut? Naam. Iya. Ana titik-titik. Ya. Kalau jawabannya iya maka jawabannya naam ana ya tilmizun fi tilkal madrasati. Saya adalah murid di sekolahan tersebut. Tapi kalau jawabannya tidak, la, tidak. Bal ana tilmizun fil madrasatis sanawiyati, tidak, akan tetapi saya adalah seorang murid atau siswa di sekolah sanawiyah, di sekolah menengah. Jadi maksud dari sanawiyah di sini menengah. Kalau di tempat kita disebut dengan menengah. Paragraf selanjutnya, hal fi madrasatika darsul lughati. Apakah di sekolahanmu ada pelajaran bahasa? Naam, fiha darsul lughati. Iya, di dalamnya ada pelajaran bahasa. Hadzat darsu darsul lughati. Pelajaran ini adalah pelajaran bahasa. Lana salah satu durusin fil lughati, kami memiliki 3 pelajaran dalam bahasa. Hiya, yaitu ya al-lughatu al-arabiyyatu, bahasa Arab, wal lughatul indonesiatu, bahasa Indonesia, wal lughatu titik-titik, dan bahasa yang selanjutnya bisa disebutkan ya, entah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Rusia. Nah, itu untuk melengkapi paragraf ini. Cuma yang disebutkan di sini ada 2 bahasa. Al-lughatu al-arabiyyatu, pelajaran bahasa Arab, wal lughatul indonesiatu, pelajaran bahasa Indonesia. Dan kalau kita lengkapi mungkin kita isi dengan wal lughatu al jawawiyatu ya. Wal lughatul jawawiyatu, dan pelajaran bahasa Jawa. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, pada 2 paragraf yang telah kita baca, kita ditemukan ada pola mudhof ilaihi ya, yaitu pada kata darsul lughati, pelajaran bahasa.
darsul lughati, pelajaran bahasa. Nah, ini polanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya, tulisannya al mudhafu wal mudhafu ilaihi. Jadi mudhaf itu satu bagian, nanti diikuti dengan al mudhafu ilaihi. Yaitu dua isim disandarkan dengan isim setelahnya, ya, atau ada dua isim. Isim yang pertama disandarkan atau dinisbahkan kepada isim yang kedua sehingga timbullah makna baru. Jadi al-mudhaf satu isim, al-mudhafu ilaihi itu isim yang lain. Jadi ada dua isim, yang pertama dinisbahkan kepada yang kedua sehingga timbul makna baru. Ya. Sebagai contoh, kata darsun. Darsun artinya pelajaran dan ini termasuk isim. Lughatun artinya bahasa dan ini termasuk isim. Dua-duanya isim. Kalau digabungkan menjadi darsul lughatin, pelajaran bahasa. Kalau diberi alif lam maka darsul lughati, pelajaran bahasa. Sama, cuma yang atas tidak pakai alif lam, yang bawah pakai alif lam. Dan dalam konteks ini yang diberi alif lam itu yang belakang, bukan yang depan. Jadi secara umum yang pertama ini mudhaf, yang kedua ini mudhaf ilaihi. Darsun itu mudhaf, lughatun ya lughatin, darsu itu mudhaf dan lughatin itu mudhaf ilaihi. Nah, maka apabila menggabungkan dua isim ini, darsun dan lughatun, maka menjadi darsul lughatin atau darsul lughati. Yang mudhaf itu tanwinnya hilang, ya, darsun di situ tanwinnya hilang. Dan yang mudhaf ilaihi atau yang belakang itu menjadi majrur ditandai dengan kasroten, darsu lughatin. Dan kalau lughahnya, mudhaf ilahinya kemasukan alif lam, maka tanwinnya hilang menjadi seperti di bawah darsul lughati. Nah, kenapa kok tanwinnya hilang? Karena kemasukan alif lam. Kemudian darsun, kenapa tanwinnya hilang? Karena dia mudhaf. Nah, jadi untuk tahap awal harap difahami tentang mudhaf ilaihi. Yang mudhaf yang depan tanwinnya hilang, dan yang belakang yang mudhaf ilaihi berubah menjadi majrur, tandanya adalah kasroten. Tapi kalau ketambahan alif lam maka tanwinnya ikut hilang karena alif lamnya. Maka kata darsun pelajaran, lughatun bahasa, dinisbahkan yang pertama kepada yang kedua menjadi pelajaran bahasa, darsul lughatin atau darsul lughati. Semoga bisa difahami. Kemudian kita berikan contoh-contoh yang lain. Misalkan babun rumah, babun pintu, baitun rumah. Kemudian dua isim ini digabungkan menjadi babu baitin, pintu rumah. Dan kalau pakai alif lam menjadi babul baiti, pintu rumah. Ya, pintu rumah tersebut sama dengan di atas, cuma isimnya yang berbeda. Ya. Contoh yang lain, misbahun lampu, masjidun masjid. Maka kalau kita ingin mengatakan lampu masjid atau lampunya masjid, maka menjadi misbahu masjidin atau misbahul masjidi, lampu masjid tersebut, ya, lampu masjid. Contoh yang lain, nurun cahaya, syamsun matahari. Nah, yang namanya cahaya kan macam-macam, ada cahaya lampu, ada cahaya api, ada cahaya lilin, ada cahaya kompor yang disumet itu, ada cahaya senter. Nah,
Kan macam-macam. Lah kemudian kalau kita nisbahkan cahaya ini kepada matahari, maka maksudnya bukan semua cahaya tapi cahayanya matahari. Nah, kalau kita gabungkan maka menjadi nuru syamsin, dan kalau pakai alif lam maka idgham syamsiyah, nurus syamsi, cahaya matahari. Nah, demikian tentang mudhaf dan mudhaf ilaihi. Selanjutnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tuhan yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menciptakan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Maka ini jawabannya sudah jelas, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun. Ya. Maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tapi yang betul beribadah itu hanya kepada Allah semata, Allah Maha Esa. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada awal ayat yang mulia ini kita temukan kata Rabbus samawati. Ya. Ini juga merupakan pola mudhaf ilaihi, yaitu kata Rabbun. Rabbun artinya Tuhan, yaitu yang menciptakan, yang memiliki, yang merajai, yang mengurus seluruh alam semesta ini. Kemudian kata samawatun, ini jamak dari langit, artinya langit-langit. Kalau diberi alif lam maka as-samawatu, langit-langit. Nah, kemudian kalau kata Rabb dinisbahkan kepada kata langit, yaitu Tuhan yang menguasai langit, yang menciptakan langit, maka menjadi Rabbus samawati. Ya. Yaitu Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai langit. Wal ardi, dan juga menguasai bumi. Ya. Semoga bisa difahami. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan dijauhkan dari kesyirikan. Dan pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa ada 3 tugas. Tugas membaca dan menulis. Yang pertama adalah tugas menulis, yaitu dari kata mudhaf, ya, al-mudhafu wal mudhafu ilaihi, sampai kata Rabbus samawati wal ardi. Kemudian yang kedua membacanya. Dan yang ketiga adalah mengerjakan evaluasi ke-67. Nah, berikut kami tampilkan evaluasi halaqah ke-67. Ya. Perintah soal pada evaluasi kali ini, buatlah 5 contoh mudhaf ilaihi yang belum disebutkan dalam kitab dan dalam video materi. Jadi kalau dalam kitab kan banyak nggih contoh-contoh mudhaf ilaihi. Nah, jangan pakai yang itu, tetapi membuat sendiri, ya, merangkai sendiri. Kalau sudah banyak,
isim-isim yang telah disampaikan sejak halaqah pertama. Lah itu dari isim-isim tersebut panjenengan cari di antaranya, kemudian panjenengan jadikan pola mudhof ilaihi. Dua isim digabungkan dengan pola mudhof ilaihi. Ya, buat 5 saja. Ya, kemudian sebutkan artinya di dalam kurung ini. Ya, misalkan tadi dalam video materi disebutkan, ya, tapi nanti cari yang lain ya. Sebagai contoh saja, misalkan babul baiti nomor 1. Maka tulis Arabnya dengan lengkap dan jelas harokatnya. Kemudian dalam kurung tulis artinya, yaitu pintu rumah. Buat contoh sampai nomor 5. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan pada apa yang saya sampaikan, maka saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.